Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini menampilkan kisah transfigurasi. Yesus menampakkan kemuliaannya. Dikisahkan tadi, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke atas gunung untuk berdoa. Di sela-sela kesibukannya, kalau kita membaca dalam kitab suci, Yesus selalu menarik diri dari kehidupan ramai untuk berdoa. Dalam Injil minggu yang lalu, Minggu Prapaskah yang pertama, juga dikisahkan Yesus pergi ke padang gurun untuk berpuasa, tetapi juga terutama untuk berdoa selama 40 hari 40 malam sebelum ia memulai karyanya. Doa menguatkan Yesus untuk melaksanakan perutusannya yang maha berat menuju Yerusalem. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikian juga doa akan memberikan kekuatan kepada kita saat kita didera penderitaan, saat kita mengalami sakit, dan manakala kita menghadapi aneka masalah dan persoalan dalam hidup kita. Tetapi juga doa juga sebagai tanda syukur atas segala kelimpahan kasih Tuhan kepada kita. Doa yang benar akan mengubah jati diri seseorang. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, konon kabarnya menurut kisah bagaimana terjadinya lukisan The Last Supper atau perjamuan malam terakhir, karya seniman terbesar Leonardo da Vinci, yang model yang dilukis sebagai Yesus dikatakan adalah seorang pemuda yang tampan, yang sering berdoa di gereja, bahkan ia juga aktif sebagai anggota paduan suara gereja, anggota KOR. Pada saat Leonardo melukis para rasul, ia mencari tokoh Yesus, mencari tokoh Yudas maksud saya. Leonardo da Vinci sudah berkeliling kota di seluruh penjuru Italia, namun ia tidak menemukan model yang cocok sebagai Yudas, salah seorang murid Yesus. Kita tahu siapa Yudas, seorang murid yang mengkhianati dan menjual gurunya. Tetapi suatu ketika Leonardo berjalan di lorong-lorong kota, keluar masuk gang, akhirnya dia menemukan sosok seorang laki-laki yang cocok, yang dijadikannya model Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Nah, setelah terjadi kesepakatan dengan lelaki itu, Leonardo membawa orang itu untuk dilukis di studionya. Dan setelah selesai melukisnya, orang itu berkata kepadanya bahwa 20 tahun yang lalu engkau telah menjadikanku model sebagai Yesus.
dan kini engkau menjadikanku model Yudas. Maka terkejutlah Leonardo mendengarkan kisah si model itu yang hidupnya belakangan ini menjauh dari Tuhan, hidupnya kacau dan berkubang dalam kejahatan. Dulu ketika ia dekat dengan Tuhan, wajah dan jiwanya tampak bersinar, sehingga pantas menjadi model sebagai Yesus. Tetapi setelah dia jauh dari Tuhan, rupanya hal itu membuat wajahnya menjadi tampak bengis dan menampilkan karakter buruk seperti Yudas. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lihatlah betapa dahsyatnya doa dan kedekatan kita dengan Tuhan. Ternyata doa dapat mengubah jati diri seseorang, dapat mengubah wajah dan jiwa kita menjadi cemerlang, memancarkan sinar kebaikan dan kemuliaan. Hidup doa yang baik akan mempengaruhi hidup seseorang menjadi baik pula. Sikap, perkataan, dan tingkah laku yang baik. Selain itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan dalam doa dan keheningan batin juga akan memampukan kita untuk melihat dan mengalami kemuliaan Tuhan. Seperti dikatakan tadi dalam Injil, ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, perjumpaan dengan Tuhan dalam doa dan keheningan batin yang terpelihara dengan baik pasti akan memampukan kita untuk memancarkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari lewat kehadiran kita dan tindakan kita, perbuatan dan perkataan kita dimanapun kita berada. Masa Prapaskah ini adalah masa untuk mengalami Yesus lewat jalan yang dilaluinya sendiri. Jalan yang membangun kembali kemanusiaan dan hidup rohani kita di hadapan Tuhan. Seperti ketiga murid itu, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, kita juga boleh diam dulu untuk mengendapkan pengalaman selama masa puasa ini, untuk dibina lebih dahulu sebelum berbicara mengenai siapa Yesus kepada orang lain, sebelum kita menjadi saksinya di tengah dunia dan masyarakat di mana kita berada. Semoga masa Prapaskah ini menjadi masa pembinaan diri bagi kita agar kita semakin akrab dengan Tuhan dalam doa dan keheningan batin, dan hidup serta perkataan kita, sehingga hidup kita bersinar, mampu memancarkan kebaikan dan kemuliaan Tuhan bagi sesama dan dunia dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin.